Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nata Kosasi Prabantantio, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, akan mencoba merefleksikan pemikiran saya terkait materi coaching untuk supervisi akademik dan keterkaitan materi yang diperoleh dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional serta membuat pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 ini. Saya sangat senang dan bersyukur sekali mendapatkan pengalaman belajar bersama mengenai modul coaching untuk supervisi akademik dengan Ibu Titik sebagai fasilitator dan Bapak Chandra sebagai pengajar praktik serta Ibu Bapak calon guru penggerak yang lain. Karena dalam modul ini kita dapat pengalaman baru tentang bagaimana menjadi coach yang baik untuk anak didik kita maupun untuk rekan sejawat yang lain. Dalam modul ini, saya berusaha fokus dan hadir terlibat secara penuh untuk mendalami kompetensi inti coaching yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi coaching ini, saya merasa harus memperbaiki dan lebih belajar lagi tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan diri saya dalam proses belajar menjadi coach yang baik, agar nantinya saya memiliki kompetensi dan kematangan diri untuk menjadi coach yang dapat membantu coachee mengatasi masalah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ada dua pertanyaan pematik yang dapat kita gunakan sebagai refleksi dalam memahami pembelajaran coaching untuk supervisi akademik yang sudah kita pelajari. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Menurut pendapat saya, sebagai coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dan menuntun peserta didik saya memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coach memberi ruang kebebasan untuk peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada murid dan berdasarkan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Artinya, guru harus memperhatikan sosial emosional murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Memulai proses coaching yang dilakukan oleh guru dengan murid, maka guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada dalam diri murid. Dengan demikian, akan terwujud pembelajaran yang merdeka, yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran sosial emosional berorientasi pada pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi.
Pendekatan sosial emosional dalam praktik coaching sangat diperlukan karena melalui pendekatan sosial emosional baik coach maupun coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Mendengarkan dengan rasa dan ada rasa ingin tahu sehingga menimbulkan empati. Dari hal tersebut, harapannya coachee dapat mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang sehingga apa yang menjadi keputusan yang telah didasarkan pada pertimbangan norma sosial, etika, dan keselamatan. Selanjutnya, pertanyaan pematik yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran karena melalui praktik coaching baik terhadap peserta didik maupun rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti coaching, saya dapat menguatkan perjalanan pembelajaran saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Pada pengalaman masa lalu saya, sebelum saya menempuh pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul coaching untuk supervisi akademik ini, supervisi oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah merupakan suatu kegiatan yang kurang disukai guru karena kegiatan ini merupakan penilaian satu arah. Tetapi setelah saya belajar mengenai modul ini, saya berpendapat bahwa coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan bertujuan untuk pengembangan kompetensi pada diri pendidik. Konsep maupun praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan sosial emosional yang telah dipelajari juga sangat membantu dalam proses coaching yang akan dilakukan. Selain itu, adanya informasi yang didapat dari fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman calon guru penggerak ketika diskusi terkait pengembangan praktik coaching juga menjadi pengetahuan tambahan bagi saya dalam mempelajari teknik coaching ini. Apabila coaching ini diterapkan di masa yang akan datang oleh guru ataupun kepala sekolah maupun pengawas sekolah, rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching ini juga dapat digunakan untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan guru maupun peserta didik. Karena melalui proses coaching ini merupakan alternatif solusi yang baik sehingga membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Tantangan di masa sekarang adalah bagaimana mengembangkan diri dan menyebarkan informasi terkait teknik coaching untuk supervisi akademik pada rekan sejawat maupun semua insan pendidikan dimanapun berada. Kesimpulannya, seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.